Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah makalah yang berbunyi, Fayasrihu akhiru hadhil ummati ilama aslaha awwalaha. Yang kurang lebih artinya adalah, tidak ada yang bisa memperbaiki generasi akhir dari umat ini, umat Islam maksudnya, kecuali dengan apa yang telah memperbaiki pada generasi awalnya. Begitulah Imam Malik berkata. Maksudnya apa? Maksud dari ungkapan ini adalah, yang telah menjadikan mereka, generasi awal maksudnya, generasi awal umat Islam menjadi baik, menjadi berjaya, adalah dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Maka ketika kita ingin memperbaiki generasi muslim saat ini, mau tidak mau harus mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh generasi awal, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Video ini adalah video pertama dari serial 60 biografi ulama salaf yang bertujuan untuk mendidik dan mengedukasi generasi muda Islam agar mereka, maksudnya adalah generasi muda, bisa mengetahui bagaimana tata cara ulama-ulama terdahulu dalam menuntut ilmu. Ulama salaf itu apa? Ulama salaf, kata salaf sendiri adalah maknanya kuno. Jadi secara sederhananya adalah ulama-ulama yang hidup pada periode awal, yaitu sekitar abad pertama dan kedua Hijriah. Biasanya dari golongan tabi'in, tabi'ut tabi'in atau setelahnya. Karena ulama-ulama yang hidup pada rentan waktu itu biasanya adalah memang ulama-ulama besar, ulama-ulama mulia yang hidupnya sederhana, zuhud, waro, bersahaja, dan biasanya berharismatik. Karena memang ulama-ulama terdahulu itu memang mempunyai kelebihan dibanding ulama-ulama sekarang. Biasanya tadi lebih zuhud, lebih banyak beribadah, lebih tawadu, dan sebagainya. Di antara ulama-ulama tersebut adalah ada seorang yang bernama Masruq bin Al-Ajda. Beliau adalah dari golongan tabi'in, berarti hidup setelah era sahabat atau hidup pada masa sahabat, tapi tidak pernah atau belum sempat berjumpa dengan Rasulullah. Atau gampangnya, tabi'in adalah murid-muridnya para sahabat Nabi. Nama lengkap beliau adalah Masruq bin Al-Ajda Al-Hamadani Al-Wadi'i Abu Aisyah Al-Kufi. Kata-kata Masruq sendiri itu maknanya adalah yang dicuri. Karena beliau dulu ketika masih kecil itu pernah sempat diculik, pernah diculik kemudian ketemu lagi. Setelah kejadian tersebut, ayahnya masuk Islam. Mengenai tahun kelahiran beliau, para ulama tidak sepakat para ulama, para sejarawan tidak sepakat. Akan tetapi mereka sepakat bahwasanya beliau meninggal pada tahun 62 atau 63 Hijriah. Malik bin Mughwal berkata, aku pernah mendengar Abu Sofar berkata, Hamdaniyah, yaitu nama sebuah suku, belum pernah melahirkan orang yang sekelas seperti Masruq. Jadi Masruq itu kan namanya ada nisbat Al-Hamdaniyah, Hamadani. Nah itu kan nama sebuah suku. Di antara suku tersebut itu ada orang yang bernama Masruq. Jadi intinya adalah Masruq ini adalah putra terbaik dari suku Hamadiyah ini. Karena tidak ada orang yang lahir dari suku Hamadiyah yang sekelas Masruq ini. Atau Masruq adalah satu-satunya orang yang paling hebat dari suku Hamadiyah ini. Amir Asy-Sya'bi berkata, aku tidak pernah mengetahui orang yang paling banyak berkelana untuk mencari ilmu kecuali Masruq.
Jadi kan pada zaman dahulu orang itu ketika mencari ilmu itu biasanya melakukan rihlah ilmiah. Jadi pergi dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain. Kalau kita tuh mengenalnya dengan mengembara. Zaman dahulu itu banyak orang yang mengembara mencari ilmu. Asy-Sya'bi berkata, ketika Ubaidillah bin Ziyad datang ke kota Kufah, kemudian beliau mengatakan kepada penduduk kota Mekah, siapakah yang paling baik di antara kalian? Mereka semua penduduk kota Kufah berkata serentak, Masyruk. Nah itu memang zaman dulu seperti itu. Biasanya ketika ada orang ulama datang ke suatu kota, biasanya itu bertanya kepada para penduduknya, ulama siapa yang paling hebat kan gitu, ulama hadis siapa yang paling jos, ulama fikih siapa yang paling teliti dan sebagainya dan sebagainya. Imam Ahmad berkata, Ibnu Uyainah berkata, tidak ada seorang pun yang lebih utama dari Masyruk setelah Al-Qamah. Dari Ibnu Abjar, dari Syuraih, dia berkata, Masyruk lebih pantas memberi fatwa daripada Syuraih. Karena apa? Karena ternyata Syuraih lebih sering meminta pendapat Masyruk. Jadi di zaman itu ada dua ulama besar, Syuraih dan Masyruk. Ketika diperbandingkan, menurut Asy-Sya'bi itu Masyruk lebih utama. Ya tadi karena Syuraih itu sering meminta pendapat Masyruk. Jadi memang kadang zaman dahulu itu sudah ada membandingkan antara satu ulama dengan ulama lain, itu sudah ada. Ibnu Sa'ad berkata, dia maksudnya adalah Masyruk adalah orang yang sikoh. Sikoh dalam ilmu hadis adalah orang yang dapat dipercaya atau yang kredibilitas. Dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Masyruk ini layak diterima maksudnya. Al-Ajali berkata, dia maksudnya adalah Masyruk adalah salah seorang tabi'in yang dapat dipercaya sekaligus teman Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang sahabat Nabi. Nah, kalau Masyruk ini adalah tabi'in, yang mana Abdullah bin Mas'ud sendiri memperbolehkan Masyruk untuk mengajar dan memberi fatwa kepada khalayak ramai. Kan ketika itu menjadi panutan setelah Nabi meninggal sahabatnya. Biasanya sahabat itu mempunyai murid-murid yang disebut dengan tabi'in. Ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud memberikan izin kepada Masyruk untuk mengajar dan memberi fatwa, otomatis Masyruk ini sudah menjadi orang-orang yang sangat dipercayai oleh Abdullah bin Mas'ud. Dan Masyruk ini juga orang yang ahli ibadah. Beliau selalu sholat malam sampai kedua kakinya bengkak. Abu Nuaim berkata, di antara salah seorang teman Abdullah bin Mas'ud, ada seorang laki-laki yang sangat dipercaya keilmuan dan kemuliaannya, banyak beribadah, waro, zuhud. Dialah Abu Aisyah alias Masyruk ini. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir, dia berkata, Masyruk memasang penutup antara dia dengan keluarganya ketika sholat agar sholatnya khusyuk. Jadi beliau ini adalah tipe orang yang ketika sholat pokoknya tidak mau diganggu. Makanya sampai memasang penutup atau tirai atau satir. Agar apa? Jelas, agar sholatnya lebih khusyuk. Dari Anas bin Sirin, dari istri Masyruk, dia berkata, Masyruk banyak melakukan sholat hingga kedua kakinya bengkak. Seringkali aku duduk di belakang Masyruk sambil menangis karena tidak tega dengan apa yang dilakukannya. Jadi ketika Masyruk ini sholat, karena saking banyaknya rakaat atau mungkin saking lamanya sampai kedua kakinya bengkak. Nah, si istrinya ini di belakang sambil menangis. Jadi istrinya itu intinya istrinya tidak tega dengan ibadahnya Masyruk yang sangat-sangat ekstrim tadi. Dari Fitr bin Khalifah, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, Masyruk pernah jatuh pingsan ketika menjalankan puasa pada musim kemarau. Sayyidah Aisyah
istri Rasulullah, telah mengangkat Masruq ini sebagai anaknya sendiri atau anak angkatnya. Hingga Masruq ini mempunyai anak perempuan dan dinamai Aisyah. Tadi kan di awal salah satu namanya, bukan salah satu ya, nama Masruq ini kan Abu Aisyah, nama nama kunyahnya adalah Abu Aisyah karena beliau punya anak perempuan dinamai Aisyah. Kenapa? Karena Masruq ini sudah dianggap anak sendiri, anak angkat maksudnya oleh Sayyidah Aisyah. Dia, Masruq ini tidak pernah memarahi putrinya sedikit pun. Perawi melanjutkan ceritanya. Kemudian putrinya ini datang menemui ayahnya. "Wahai ayah, makan dan minumlah." Dia menjawab, "Apa yang engkau inginkan dariku, wahai putriku?" Kemudian sang putri berkata, "Aku hanya kasihan melihatmu, wahai ayah." Dia berkata, Masruq maksudnya, "Wahai putriku, aku hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah pada hari yang mana sama dengan 50.000 tahun." Yang dimaksud oleh Masruq ini adalah hari kiamat. Karena hari kiamat ini kan kadarnya sama dengan 50.000 tahun. Satu hari sama dengan 50.000 tahun. Dari Abu Ishaq, dia berkata, Masruq ketika menjalankan ibadah haji, dia tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan sujud. Jadi sholat semalam full, bahkan tidurnya pun dalam keadaan sujud. Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntashir berkata, pada suatu hari ada seorang yang bernama Khalid bin Abdullah, yaitu salah seorang pembesar di kota Basrah, menghadiahi Masruq uang sebesar 30.000 dinar. Kalau sekarang jumlahnya sudah miliaran. Walaupun saat itu Masruq sedang membutuhkannya, akan tetapi beliau menolak uang tersebut. Dan ini sudah umum ya, ketika ulama zaman dahulu biasanya ketika mendapat hadiah dari penguasa, biasanya itu ditolak. Itu tipe orang-orang zuhud itu biasanya memang itu menolak harta-harta pemberian para penguasa karena dianggap subhat, jadi sesuatu yang tidak jelas halal haramnya. Kalau sekarang royoan. Abu Ishaq As-Subai berkata, pada suatu hari Masruq menikahkan putrinya dengan orang yang bernama Sa'id bin Al-Aqra dengan mas kawin 10.000 dinar. Jadi mas kawin tersebut sebanyak 10.000 dinar diberikan kepada Masruq ini, dan uang itu oleh Masruq itu digunakan untuk membiayai para pejuang Islam dan menyantuni fakir miskin. Jadi habis total untuk apa? Untuk biaya fakir miskin, anak yatim piatu, dan para mujahid muslim. Nah, ketika itu memang masih zaman peperangan ya. Kalau zaman sekarang pasti sudah dibuat investasi dan sebagainya. Kalau zaman dahulu langsung dihabiskan ke hal-hal yang bermanfaat. Dari Al-A'mashi bin Abu Tuha, dia berkata, Masruq banyak melakukan bangun malam dan melakukan sholat malam melayaknya seorang rohib. Rohib itu pendeta ya, pendeta Nasrani itu kan kalau ibadahnya itu memang luar biasa ya, bahkan sampai tidak menikah. Nah, Masruq ini ibadahnya itu hampir seperti rohib ini. Dia ini Masruq ya, pernah berkata kepada keluarganya, sebutkan semua kebutuhan kalian sebelum aku sholat. Nah, jadi Masruq ini ketika sudah sholat itu memang sudah on time, nggak bisa diganggu. Jadi ketika keluarganya, entah istrinya, anaknya atau siapa memerlukan bantuan Masruq ini, itu sebelum sholat, pokoknya sebelum sholat. Kalau sudah sholat sudah nggak bisa diganggu. Dia sedang full on time dengan Allah, dengan Tuhannya. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, pada suatu hari Masruq datang menemuiku dan berkata, begini kata-katanya, wahai Sa'id, tidak ada sesuatu pun yang dapat menyenangkanku kecuali ketika kita membenamkan kening kita ke
tanah berdebu. Maksudnya adalah bersujud. Jadi bagi orang-orang sekelas Masruk ini, sesuatu yang dapat atau yang paling menyenangkan atau menenteramkan adalah ketika dia bersujud. Jadi ketika orang bersujud, semua kenikmatan dunia kalah semua. Nah, itu tingkatannya orang-orang seperti Masruk. Dari Asy-Sya'bi, dia berkata, ketika ada seseorang yang berkata kepada Masruk, "Wahai Masruk, engkau telah terlambat mengikuti pertempuran Ali bin Abi Thalib dan terlambat ikut dalam barisan pasukan beliau." Maka Masruk menjawab, jawabannya seperti ini, "Demi Allah, aku ingatkan kepada kalian, tidakkah kalian tahu ketika kalian saling mempersiapkan bala tentara dengan persenjataan lengkap untuk saling berperang, pada saat itu Allah membukakan pintu langit dan kalian melihatnya, kemudian malaikat pun turun hingga ketika berada di antara pasukan dari kedua belah pihak, malaikat itu berkata, 'Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang pada kalian.'" Ini adalah terjemahan dari surat An-Nisa. Intinya gini, Masruk ini adalah orang yang menghindar dari fitnah, karena ketika zaman itu terjadi perang saudara. Jadi para sahabat itu terpecah menjadi dua kubu. Satu kubunya Ali bin Abi Thalib, dua kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, posisi beliau Masruk ini adalah orang yang zaman sekarang itu bisa dikatakan non-blok, netral ya, tidak memihak salah satunya ya, karena menghindari fitnah. Al-Zahabi berkata, Waqi pernah berkata, ada beberapa orang yang terlambat mengikuti pasukan sahabat Ali, dan salah satunya adalah Masruk ini. Akan tetapi dalam riwayat yang lain, Masruk ini pernah mengikuti pertempurannya Ali bin Abi Thalib ya, yaitu dalam perang Siffin. Akan tetapi Masruk ini tidak ikut berperang, cuman memberikan ujangan, memberikan mau'izah, memberikan semangat, dan yang lain-lainnya. Ada juga yang mengatakan Masruk pernah ikut dalam pertempuran Haruriyah bersama sahabat Ali bin Abi Thalib, dan ketika itu memang beliau terlambat dan meminta maaf ya. Tapi kuncinya adalah bahwasanya sebenarnya Masruk ini enggan untuk mengikuti salah satu pihak, karena bagi beliau bertempur sama orang Islam itu adalah fitnah besar. Sebisa mungkin beliau itu menghindar dari pertempuran tersebut. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Muntasir, dari ayahnya, dari Masruk, dia pernah berkata, sesungguhnya Masruk ini tidak pernah mengambil bayaran dari pekerjaannya sebagai hakim, karena dia, Masruk maksudnya, berpedoman pada ayat berikut, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli jiwa raga orang-orang yang beriman dan harta benda mereka dengan surga. Jadi intinya adalah semua pekerjaan, salah satunya adalah menjadi hakim ya, itu Masruk tidak mengambil gajinya, karena semata-mata hanya mengharapkan surganya Allah saja. Abu Duha berkata, pada suatu hari Masruk pernah ditanya tentang bait-bait syair. Akan tetapi jawaban Masruk adalah, aku tidak suka dalam kitabku ini terdapat bait-bait syair. Kan
beliau adalah termasuk ulama yang terkenal dengan kewara dan kezuhudannya. Dan salah satu implementasi dari dua sifat mulia tersebut adalah tidak suka syair, karena ada orang yang mengharamkan syair. Waro itu kalau zaman sekarang tuh maknanya itu waro adalah orang yang bisa menjaga harga dirinya, menjaga kepantasannya. Pantasnya ulama itu apa? Pegangnya ya Quran, ya hadis. Masa ulama pegang seruling bersyair kan nggak cocok itu. Itu maksudnya. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim al-Muntashir, dia berkata, Masyruk setiap hari Jumat mengendarai keledainya sambil membawa sapu tua. Kemudian aku membonceng di belakangnya. Kemudian ketika kami berdua sampai di kebun, dia berkata, Masyruk maksudnya adalah begini perkataannya. Dunia ini ada di bawah penguasaan atau pengelolaan kita. Maksudnya adalah baginya harta benda dunia itu nggak ada bedanya dengan sapu tua ini, nggak ada harganya. Emas dengan batu itu sama saja. Ya bagi kita ya jelas milih emas, milih uang. Tapi bagi orang-orang yang setingkat Masyruk ini nggak ada bedanya emas dengan batu. Kertas dengan uang itu nggak ada bedanya, bisa disobek. Orang-orang yang memang sudah hatinya tuh nggak ada kemelekatan dengan dunia, atau istilah sufinya adalah zuhud. Orang yang sudah sama sekali tidak ada ketergantungan dengan dunia. Pokoknya ibadah dan ibadah. Dari Hamzah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia berkata, pada suatu hari Masyruk membawa keponakannya ke Kufah, kemudian berkata seperti ini perkataan Masyruk, tidakkah kalian ingin aku beritahukan tentang dunia? Dunia adalah apa yang mereka makan lalu habis, yang mereka pakai lalu rusak, yang mereka kendarai lalu binasa. Mereka mengalirkan darah, melanggar kehormatan, dan memutuskan hubungan silaturahim di antara mereka. Itulah gambaran dunia menurut Masyruk. Hina, jelek, buruk, dan tidak kekal. Masyruk ini mempunyai guru-guru dan murid-murid yang banyak ya. Biasa memang ulama terdahulu itu kan berguru ke berbagai kota, ke berbagai negeri, dan itu sudah biasa. Pasti guru-gurunya banyak. Dan ketika sudah waktunya untuk mengajar, murid-muridnya pasti juga banyak. Termasuk Masyruk ini. Al-Mizzi mengatakan beliau belajar kepada banyak sekali guru ya, terutama dari kalangan sahabat. Di antara guru-guru beliau adalah satu Ubay bin Ka'ab, ini sahabat ya. Kemudian Khabbab bin Al-Arts, kemudian Zaid bin Sabit, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Mas'ud, Ubaid bin Umair Al-Laisi, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Mu'adz bin Jabal, Ma'qil bin Sinan As-Sa'ji, Al-Mughirah bin Su'bah, Abu Bakar As-Siddiq, Subai'ah Al-Aslamiyah, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah, dan ibunya Ummu Ruman, dan Ummu Salamah istri Rasulullah. Jadi kebanyakan guru-guru beliau adalah kalangan sahabat-sahabat terkenal, karena memang Masyruk ini kan golongan tabi'in ya. Jadi generasi setelah sahabat ya, belum sempat menemui Nabi. Kalau sahabat kan orang yang sudah bertemu dengan Nabi secara langsung. Kalau tabi'in ini belum sempat bertemu dengan Nabi. Kemudian Al-Mizzi berkata, di antara murid-murid beliau yang pernah meriwayatkan hadis dari Masyruk ini adalah Ibrahim An-Nakhai, Anas bin Sirin, Ayub bin Hanix, Jabal bin Al-Faidah, Abu Wa'il Syakik bin Salama, Amir Asy-Sya'bi, Abdullah bin Murrah
Khariqi, Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, Ubaid bin Nawbah, Marah bin Umair, Al-Qasim bin Al-Muntashir, Al-Qasim bin Al-Muntashir bin Al-Ajda, Muhammad bin An-Nashir Al-Hamdani, Abu Buha, Salaman bin Sabih, Makhul bin Al-Syami, Yahya bin Al-Jazzar, Yahya bin Wasab, Abu Al-Ahwas Al-Jusaimi, Abu Ishaq As-Subai, Abu Asyasa Al-Muharibi, dan istrinya Umar bin Amr. Jadi murid-murid dari Masruq adalah dari golongan tabi'in ya. Seperti tadi yang nama-nama yang telah disebutkan ya. Dan yang sering meriwayatkan kan ini Al-Muntasir dan Asy-Sya'bi. Itu dua murid yang paling banyak meriwayatkan dan menceritakan tentang gurunya ini. Biasanya kalau orang besar itu kan perkataan, perilaku, tindak tanduk itu kan dicontoh, atau bahkan kalau muridnya banyak biasanya dicatat. Nah, Masruq ini juga sama ya. Jadi perkataan dan perilaku beliau itu sempat dicatat oleh murid-murid beliau. Di antara perkataan dan perilakunya adalah: 1. Masruq pernah berkata, hendaknya seseorang mempunyai tempat yang sunyi sehingga dapat digunakannya untuk merenungi diri, merenungi dosa-dosanya, dan meminta ampunan kepada Allah. Jadi intinya adalah hendaknya seseorang itu punya mushola sendiri atau tempat mihrab sendiri, tempat untuk bermunajah, curhat kepada Allah. Kemudian 2, dari Abu Duha dia berkata, pernah Masruq memberikan pertolongan kepada seseorang. Kemudian datang seorang wanita memberikan hadiah kepadanya, sehingga Masruq sangat marah dan berkata, kalaulah aku tahu bahwa sifat seperti itu terdapat dalam dirimu, niscaya aku tidak mau berbicara denganmu untuk selamanya. Selama hal itu masih ada dalam dirimu, aku pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa yang memberikan suatu pertolongan kepada seseorang untuk dapat mengembalikan haknya atau menghindarkannya dari suatu kezaliman yang menimpanya, kemudian dia menerima hadiah dari orang itu, maka perbuatan itu adalah suatu kebinasaan. Jadi intinya itu Masruq ketika menolong orang, ya menolong, jadi nggak mengharap imbalan atau yang lain-lainnya. Mendengar itu, orang-orang di sekitarnya berkata, kami tidak menganggap kebinasaan kecuali jika dia bertujuan untuk menyuap. Ini jadi orang masyarakat di sekitarnya itu membela si wanita tadi ya, wanita yang membalas jasa kepada Masruq ini. Kemudian Masruq menimbali, jika berniat menyuap, maka itu adalah suatu kekufuran. Jadi kalau Masruq ini membalas jasa nggak usah ya. Karena itu bisa mengakibatkan ria, mengakibatkan orang yang memberi bantuan itu punya rasa bangga. Tapi ketika membalas jasa itu ketika disertai rasa sombong, itu malah menjadi kekufuran. Yaitu menurut Masruq. Kemudian dari Asy-Sya'bi dia berkata, pernah Masruq berkata, sesungguhnya ketika aku memutuskan perkara dalam suatu pengadilan yang sesuai dengan kebenaran, atau aku mendapatkan kebenaran dalam berijtihad, adalah lebih baik aku cintai daripada berjuang perang selama 1 tahun di jalan Allah. Jadi Masruq ini tipe orang-orang yang pecinta ilmu ya, karena bagi beliau itu memberi fatwa, menjadi hakim itu pahalanya sama dengan jihad, bahkan lebih ya. Ya kan ada juga ulama yang lain seperti Imam Syafi'i kan juga pernah satu pola pikir ya. Kata Imam Syafi'i itu juga sama, belajar atau merenung suatu masalah 1 jam sa'ah itu katanya lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Ibadah 1000 tahunnya orang bodoh itu masih kalah dengan 1 jamnya
ulama yang berpikir masalah keilmuan. Karena apa? Karena manfaatnya itu lebih banyak. Kalau ibadah itu kan untuk diri sendiri, tapi kalau belajar mengajar itu manfaatnya kepada banyak orang. Kemudian lagi di antara perkataan dan perilaku masyhur ini diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Mutashir dari Masruq, dia berkata, tidaklah ada yang lebih baik bagi seorang mukmin dari kuburan yang dapat dijadikannya tempat beristirahat dari kebisingan dunia dan di dalamnya dia aman dari siksa Allah. Jadi kan betapapun megahnya rumah kita di dunia, endingnya ya tempat kita ya sepetak tanah itu. Kemudian lagi dari Muslim atau yang lain dari Masruq, ya, dia berkata, sesungguhnya prasangka baik yang paling aku sukai adalah ketika seorang pelayan berkata kepadaku, dalam rumahnya tidak terdapat uang maupun makanan sedikit pun. Ya. Kemudian lagi dari Hilal bin Yasaf, dia berkata, rahasia dia dapat menguasai ilmu para pendahulunya, termasuk ilmu-ilmu keduniaan dan ilmu akhirat adalah membaca surat Al-Waqiah. Di sini Imam Az-Zahabi berkata, perkataan masyhur ini memang terkesan dibesar-besarkan karena memang besarnya manfaat atau kandungan yang terdapat dalam surat tersebut yang meliputi masalah dunia dan akhirat. Adapun maksud dari perkataannya membaca surat Al-Waqiah adalah membacanya dengan merenungi ayat-ayat dan memikirkan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah dengan merasakan seolah-olah dia hadir di hadapannya, sehingga dia tidak seperti sebuah perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu seekor keledai yang terseok-seok membawa banyak kitab tanpa bisa membacanya atau memahami maksud yang dikandungnya. Dari Syakik, dia pernah berkata, Masruq pernah dirantai selama 2 tahun, dan dalam masa itu beliau menghabiskan waktunya untuk sholat malam 2 rakaat karena mengikuti sunnah Rasul. Dari Al-A'mashi, dari Syakik, dia pernah berkata, aku berkata kepada Masruq, apa yang menyebabkanmu seperti ini? Tadi kan Masruq pernah di penjara ya, atau dirantai atau diborgol selama 2 tahun. Kemudian ketika Masruq ditanya seperti itu, Masruq berkata, ada 3 orang yang menyebabkanku seperti ini, jadi di penjara atau diborgol, yaitu Ziyad, Sureh, dan setan. Mereka bertigalah yang menyebabkanku seperti ini. Jadi memang zaman dahulu itu rasa iri, rasa cemburu antar ulama sudah ada. Biasanya ketika ulama yang lurus ya, difitnah oleh seorang ulama yang agak dengki, ya akhirnya gitu, kalah. Zaman sekarang ada, zaman dulu banyak ya persaingan antar ulama. Kadang-kadang kalau ulama yang dekat dengan penguasa itu biasanya lebih senang-menang ya. Kalau ulama yang jauh dari penguasa memang kadang-kadang ini sering jadi korbannya. Yang oleh Imam Al-Ghazali ini disebut dengan ulama su' katanya, ulama dunia. Jadi ada ulama akhirat yang benar-benar jujur, ikhlas, ngajar umat. Ada ulama su' ya, ulama dunia, atau yang selalu dombleng ke penguasa ya. Dari Abu Wa'il, dia berkata bahwasanya ketika menjelang kematiannya, Masruq itu berkata, perkataannya seperti ini, ya Allah, aku tidak ingin meninggal dunia dengan tidak mengikuti petunjuk Rasulullah. Tidak pula Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Demi Allah, aku tidak meninggalkan sesuatu pun kepada seseorang kecuali sesuatu yang melekat pada pedangku ini, maka masukkanlah ia dalam kafanku ini nanti. Sufyan bin Uyainah berkata, Masruq meninggal pada tahun 63 Hijriah. Beliau adalah seorang rawi yang thiqah, dapat dipercaya, dan mempunyai banyak hadis yang diriwayatkan. Abu Nuaim berkata, Masruq meninggal dunia pada tahun ke-62 Hijriah. Yahya bin Bakir dan Ibnu Sa'ad berkata,
Iya, Masruk itu meninggal pada tahun ke-63 Hijriah.